Jangan lupa subscribe ya. Like, komen, nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video dari JMK ID. Dan jangan lupa juga kunjungi website kami di cawaramustikakakarya.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JMK Radio Karya Generasi Masa Kini. Selamat malam Sobat JMK, apa kabar pada malam hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, tak kurang suatu apapun, dan tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan Rahman di malam hari ini dalam JMK Story, solusi curhatnya mantap di hati. Mudah-mudahan sahabat JMK masih tetap setia ya, masih tetap menunggu-nunggu kapan nih JMK Story hadir menemui sahabat JMK sekalian. Jangan khawatir, malam ini di 1 jam ke depan Rahman akan kembali hadir menemani sahabat JMK sekalian, memutarkan beberapa lagu yang sudah Rahman siapkan di meja tugas, dan juga mengupas masalah dari sahabat JMK sekalian. Kira-kira masalah siapa nih ya yang akan Rahman kupas pada malam hari ini? Sabar deh ya. Dan sebelumnya Rahman ingatkan kembali lagi ke sahabat JMK sekalian, bagi yang pengen kirim salam, kirim cerita, kirim artikel cinta, curhatan, boleh deh di 083805736474. Sekali lagi di 083805736474. Kalaupun belum sempat dibacakan pada kesempatan kali ini, insya Allah di kesempatan yang lain awak share atau teman-teman share yang lain di JMK Radio akan siap membacakan curhatan dari sobat JMK sekalian. Dan mudah-mudahan juga kehadiran Rahman di malam hari ini bisa menambah kecerahan suasana hati yang lagi sesak karena ada masalah. Tapi Rahman harapkan tidak ada masalah ya di sahabat JMK sekalian pada malam hari ini. Andai pun ada, dan andai pun masalah yang Rahman yang sahabat JMK punya dan solusi yang Rahman berikan belum bisa memuaskan, Rahman minta maaf deh. Itu karena kekurangan Rahman sebagai manusia, dan tentu tidak bisa memuaskan semua pihak. Namun setidaknya Rahman berharap dengan apa yang kita kupas pada kesempatan ini bisa menambah kecerahan batin ya. Baik, sebelum kita bicara panjang lebar, kita akan dengarkan dulu tatanan lagu yang sudah Rahman susun, dan tentunya bisa menambah semaraknya pada malam hari ini dimanapun sobat JMK berada, di kafe, di nongkrong bersama teman-teman, ataupun di rumah sedang mengerjakan tugas, ataupun yang sudah mulai baring-baring karena memang sudah mulai jam-jam tidur ini, interval 9 sampai 10 malam. Baik, kita biarkan dulu yang mau lewatin dulu ya. Lalu kita bahas beberapa masalah dari rekan-rekan yang mencarikan solusi pada malam hari ini. Station Amnion JMK Radio, karya generasi masa kini. Station Amnion JMK Radio, karya generasi masa kini. JMK Radio Karya Generasi Masa Kini, JMK Story, solusi curhatnya mantap di hati. Rahman hanya ingatkan bagi sobat JMK yang pengen kirim salam, kirim cerita, kirim puisi, kirim cerita apapun, silahkan di 0838 0573 6474. Sekali lagi di 0838 0573 6474. Baik sahabat JMK yang kirim curhatan tapi belum sempat terbacakan, mohon bersabar ya, karena mungkin ya memang kesempatan kita hanya sebentar ya. Kadang-kadang satu pertemuan hanya bisa membahas satu masalah, tapi mudah-mudahan itu tidak ini ya, tidak tidak membuat sobat-sobat JMK enggak gitu, tapi mesti dibacakan deh, jangan khawatir.
Raman akan membacakan curhatan dari Mbak Lisnayanti. Di mana nih Mbak Lis? Oh, tidak ditulis ya di mana. Pokoknya namaku Lisna deh. Lisnayanti, oke. Malam Kak, malam. Aku mau curhat nih. Aku ini adalah seorang disabilitas Kak, disabilitas netra. Selama ini yang kurasakan baik-baik saja dari keluarga aku, tidak ada masalah. Tapi aku akhir-akhir ini kok merasa aneh ya Kak. Anehnya kenapa Mbak? Mungkin perasaan ini sudah lama. Cuman aku saja yang baru merasa. Jadi selama ini aku merasa didiskriminasikan dari keluarga aku. Didiskriminasikan karena aku disabilitas. Contohnya dalam perundingan keluarga aku sering tidak diajak. Tahu-tahu matang aja dah keputusannya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, aku sering kalau ada orang yang berkunjung ke rumahku, sering aku disuruh masuk. Dan yang ketiga, apapun yang kulakukan kayaknya nggak benar semua deh di rumah. Aku pengen membantu pekerjaan rumah yang katanya nanti ada yang jatuh, ada yang pecah dan sebagainya. Padahal aku yakin dengan kemampuanku. Oke. Yang akan aku tanyakan, apa ya Kak yang harus aku lakukan? Yang kedua, apa emang begitu ya semua orang tua? Aduh. Makasih ya Kak, solusinya mudah-mudahan bisa menampakkan pencerahan. Oke, terima kasih Mbak Lisna. Pertanyaannya 2 tapi agak berat-berat semua ya. Oke, nanti akan kita jawab ya pertanyaannya Mbak Lisna, mudah-mudahan bisa melegakan lah, atau mungkin setidaknya bisa memberi solusi gitu ya. Baik, tapi sebelumnya kita akan ikuti dulu atau akan biarkan yang mau lewatin dulu sementara ya. Stasiun Amnion JMK Radio, karya generasi masa kini. Stasiun Amnion JMK Radio, karya generasi masa kini. JMK Radio, karya generasi masa kini. JMK Story, solusi curhatnya mantap di hati. Ramah ingatkan sekali lagi di acara ini untuk sobat JMK yang ingin kirim salam, ingin kirim pesan, ingin kirim curhatan, kirim puisi boleh di 083805736474. Ramah ulang sekali lagi ya di 083805736474. Oke, membuka curhatannya Mbak Lisna. Ya, memang kadang-kadang begini Mbak, kalau orang tua itu mempunyai istilahnya pendapat bahwa yang pertama, disabilitas ini mau apa sih gitu, apa-apa juga nggak bisa, semuanya terbatas, sudahlah nggak usah dibebani dengan masalah yang berat gitu. Makanya kadang-kadang ada apa-apa kita nggak diajak. Ya, sahabat-sahabat jadi nggak diajak karena tadi keluarga beranggapan kasihan deh, dia sudah sudah seperti itu, maka nggak usah diajak deh gitu, atau nggak usah diajak mikir yang berat-berat gitu. Itu yang pertama, ada anggapan seperti itu dari orang-orang yang non disabilitas. Yang kedua tadi memang tidak ingin membebani. Nah yang ketiga kurang percaya bahwa disabilitas juga mampu gitu. Dan saya yakin Mbak Lisna kalau sudah curhat begini pasti mampu dia mengerjakan pekerjaan rumah ya, seperti menyapu, ngepel, membersihkan, beberes perabotan dan sebagainya, itu pasti. Cuman gak diizinkan, takut jatuh, takut pecah dan sebagainya. Ya itulah rasa kekhawatiran yang berlebih gitu ya, yang sebetulnya tidak perlu. Dan memang tidak semua orang, tidak semua keluarga itu memahami siapa kita gitu ya. Lalu bagaimana dong solusinya? Nah, itu sebetulnya ya betul Mbak Lisna, diskriminasi yang tanpa kita sadari. Mungkin itu sudah lama berlangsung, hanya mungkin karena usia, karena faktor kedewasaan, maka baru kita sadari sekarang gitu. Oh ternyata aku diginikan ya di keluarga. Lalu bagaimana mengatasinya? Yang pertama adalah
harus bisa meyakinkan bahwa kita mampu kok. Ini yang pertama. Bagaimana caranya? Ya yakinkan aja dengan perbuatan, dengan perkataan, gitu ya. Misalnya curi-curi waktu nih pas orang rumah nggak ada semua, ya kalau apa yang belum dibereskan aja di rumah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya nih nggak boleh pergi sendirian. Jangan pergi dari rumah mbak, tapi pulangnya yang sendirian. Ya, misalnya ke sekolah atau kemana gitu ya, ke teman gitu. Kita berangkatnya boleh diantar, tapi pulangnya cobalah sendiri. Nah itu harus berani, harus meyakinkan begitu. Karena memang saudara kita, orang-orang di sekitar kita tuh merasa yakin bahwa kita itu bisa setelah ada bukti gitu. Itu susahnya gitu ya. Kalau orang non disabilitas mungkin tanpa membuktikan pun, nah mereka bisa langsung percaya ini bisa, tapi tidak dengan teman-teman yang disabilitas tentunya ya. Harus dibuktikan dulu bahwa kalian bisa, Anda semuanya bisa, baru teman-teman yang non disabilitas itu percaya gitu ya. Dan tadi dengan cara membuktikan. Pertanyaan yang pertama, apakah orang tua semuanya begitu? Enggak. Saya kira enggak ya, karena setiap orang beda-beda kebijakan, setiap orang beda-beda beda-beda maksud dan tujuan gitu, beda pengertian, beda pemahaman, sehingga tidak mungkin lah semua orang tua disabilitas akan bersikap sama. Tergantung dari seberapa jauh dia memahami keluarganya, memahami disabilitas, sejauh mana dia bergaul dengan orang tua yang sama gitu, atau bagaimana beliau meyakinkan bahwa putra putrinya bisa gitu ya. Gitu. Lalu aku harus bagaimana dong? Ya tadi dicoba untuk meyakinkan gitu. Bagaimana agar orang tua kita yakin, keluarga kita yakin bahwa kita mampu. Oke, next bagaimana? Selanjutnya akan kita biarkan yang mau lewat ini dulu ya. Nanti kita lanjutin. Tunggu dan sabar. Stay tune on JMK Radio. Karya generasi masa kini. Stay tune on JMK Radio. Karya generasi masa kini. JMK Radio, karya generasi masa kini. JMK Story, solusi curhatnya mantap di hati. Oke, tidak bosan Rama mengingatkan bagi sahabat JMK yang pengen kirim salam, kirim cerita, kirim puisi, kirim paket juga boleh. Di 083805736474 ya. Sekali lagi di 0838057364. Kenapa jadi salah-salah menyebutkan nomor ya? Nomornya siapa nih yang disebutkan? Oke. Dan berikutnya ya, ada satu hal sebetulnya Mbak Lisna ya, kalau juga untuk pemicu teman-teman disabilitas yang lain, kalau teman-teman sekalian merasa didiskriminasi, itu jangan sakit hati. Anggap itu sebuah tantangan bahwa kita lo bisa kok seperti itu gitu. Dan itu tantangan, harus dibuktikan, gak cuma tantangan ya. Harus dibuktikan bahwa orang boleh meremehkan kita karena kita tidak bisa, tapi sebetulnya kita bisa kok, jauh dan bahkan jauh lebih bisa daripada mereka. Dan itu tentu tidak cukup dengan sebuah pembicaraan, sebuah statement, sebuah orasi ya, tapi harus dengan aksi gitu. Karena percuma kita ngomong tapi kita nggak ada buktinya, sama kayak iklan yang nggak jelas. Orang bicara soal iklan kan nanti dibuktikan iklannya bener nggak gitu. Nah, jadi perlu dibuktikan apa yang sudah diungkapkan gitu ya. Dan tadi apa yang sudah, kalau emang kita tidak ingin didiskriminasi, kita harus berani membuktikan bahwa kita bisa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan pernah takut gitu ya. Didiskriminasi itu biasa ya, mungkin kita berhusnudon sajalah, itu mungkin bukan diskriminasi tapi sebuah kekhawatiran yang berlebih.
gitu ya. Yang selanjutnya adalah apapun yang terjadi di sekitar kita, bahwa kita harus sadar bahwa mereka sebetulnya bukan tidak mau, tapi belum memahami. Nah, tugas kita memahamkan mereka ini, gitu ya Mbak Lisna. Tugas kita memahamkan mereka, dan dengan berbagai cara, dengan pembuktian, dengan ucapan, dengan kalimat, dengan sebuah action, gitu ya. Tidak hanya sekedar bicara, gitu ya. Dan memang saya lihat di teman-teman disabilitas itu bahwa mereka itu bisa berhasil memang dari dua hal. Yang pertama, bagaimana keluarga mendukung itu, gitu. Dan yang kedua, bagaimana penyandang disabilitas sendiri itu mau bergerak, mau move on, mau bangkit dari zona nyaman, gitu. Kenapa dari zona nyaman? Karena mungkin selama ini dilayani, ditemani, diperhatikan dan sebagainya. Nah, sobat disabilitas harus berani keluar dari itu, gitu. Makanya kalau emang ingin berhasil, ya ayo sama-sama harus bangkit, harus semangat bahwa kita bisa kok seperti mereka. Tapi tadi tidak cuma orasi, tidak cuma ucapan, tapi harus dibuktikan. Tidak cuma orasi, tapi cukup juga dengan aksi, gitu. Karena orang bisa ngomong apa saja, tapi orang belum tentu percaya apa yang kita omongkan. Dan tetap semangat terus, jangan pernah ragu, bahwa yakinkan kita bisa dan buktikan kita bisa, gitu ya. Oke, saya kira itu solusi yang bisa Rahman berikan. Next, bagaimana kelanjutannya? Nah, kita dengarkan dulu. Ini yang sudah beri tanda nih teman-teman. Ayo cepetan, ini ada yang mau lewat katanya. Oke, kita dengarkan dulu atau kita simak dulu siapa yang mau lewat ini berikut ini ya. Station Ambion JMK Radio, karya generasi masa kini. Station Ambion JMK Radio, karya generasi masa kini. JMK Radio, karya generasi masa kini. JMK Story, solusi curhatnya mantap di hati. Oke, Rahman ingatkan sekali lagi bagi sobat JMK yang ingin kirim cerita, kirim salam, kirim puisi, curhat, boleh juga di 0838 0573 6474. Sekali lagi di 0838 0573 6474. Oke sobat JMK, tanpa terasa waktu Rahman sudah mulai mepet ini. Sudah tidak terasa kita sudah hampir 1 jam ya kebersamaan kita. Rahman bersama sahabat JMK menemani di malam hari ini. Mudah-mudahan masih stay tune ya, tidak ditinggal tidur. Karena kalau tidur Rahman jadi ngoceh sendiri nanti ya. Dan saatnya Rahman harus pamit undur diri. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa memberikan sedikit solusi dan pencerahan bagi sahabat JMK sekalian. Walaupun yakin tidak mungkin 100%, tapi setidaknya bisa memberikan solusi, bisa memberikan bisa memberikan jalan keluar gitu untuk sobat-sobat JMK sekalian. Dan juga bisa memberikan pencerahan bagi khusus ini ya, edisinya Mbak Lisna ini juga bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman yang non disabilitas bahwa kita itu setara gitu, dan jangan lagi diskriminasi gitu ya. Mudah-mudahan juga ada kesempatan-kesempatan yang diberikan gitu. Oke, saatnya Rahman pamit undur diri. Salam sayang untuk orang-orang terkasih terdekat. Salam manis tak pernah habis, salam sayang tak pernah hilang, salam rindu sepanjang waktu. Perjuangkan siapapun yang pantas diperjuangkan dan lepaskan siapa yang sudah tidak pantas untuk diperjuangkan. Rahman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.